Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya si tukang ngopi dan kawan ngopi. Kita akan sedikit membahas obrolan-obrolan santai kaitannya dengan kopi dan bisnis. Kita lagi berada di Ekologi Coffee and Space bersama dengan teman saya. Nanti saya kenalkan. Simak baik-baik videonya dan jangan lupa subscribe. Ya, sekarang saya sudah sama kawan ngopi, namanya Mas Brian ya, atau dikenal dengan si Joni Malas gitu. Nah, kita cari tahu kenapa kok namanya si Joni Malas gitu. Halo Mas Brian. Ya, halo Pak De. Kopi apa nih tadi? Ini tadi saya pesennya Cidewi, tapi dibikin Japanese. Jadi Japanese itu dingin. V60 tapi dingin gitu. Sering Ini kesini seger. juga ya berarti? Sebenarnya baru kali ini sih, biasanya di kafe yang selatan. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit tentang bisnis ya, Mas. Boleh, siap. Nah, dulu pertama nih, kenapa kok dulu namanya Joni Males gitu? Kenapa nggak Joni Rajin? Kan kalau di sekolah-sekolah kan kita harus rajin gitu. Iya ya, kenapa males? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi dulu gini, awal mulanya itu saya tuh mengalami kelesuan dalam bisnis ya drop lah gitu. Saya coba rajin ngulik cara, tapi akhirnya nggak ketemu-temu gitu kan. Nah, terus akhirnya saya tuh mencoba merenung aja, piknik-piknik gitu. Tapi pikniknya yang murah, karena waktu itu nggak kuat piknik mahal ya teman-teman dan Pak D. Pikniknya ke gunung atau ke pantai gitu sambil santai-santai. Dah deh, saya lepasin semua beban deh. Pokoknya saya anggap santai aja, masalah yang masalah. Justru saat itu malah ketemu solusi. Saya bisa memperbaiki bisnis saya. Nah, kenapa kok Brian terus jadi Joni gitu kan? Itu nama panggung aja, nama kalau lagi sharing-sharing aja, karena waktu itu ceritanya anak saya itu sering nyetel video Well on the bus, Joni yes papa gitu. Nah, akhirnya saya gabung nih, Joni Males ya. Jadi saat males justru kita nanti dapat ide gitu. Saat malas udah pasrah aja gitu. Gitu Pak Di. Tapi itu cocok sebetulnya kalau bicara tentang pengusaha. Jadi memang pengusaha itu memang nggak harus males-malesan, jangan rajin-rajin ke kantor gitu. Iya betul. Kalau menurut saya gitu juga sih. Karena kalau rajin ya ngapain jadi pengusaha? Tujuan kita endingnya kan mau santai, mau males-malesan gitu. Jadi memang cocok, kita harus ngopi-ngopi, Ya, ngerokok. Nih kopi nih teman-teman nih. Hubungannya dengan bisnis ya. Nah, ngulik-ngulik sedikit nih. Dulu Mas Brian awal-awal mula itu kok akhirnya jadi pebisnis, gimana tuh ceritanya? Jadi dulu saya sempat kerja di BUMN, terus habis itu pindah PNS. BUMN apa dulu? Dulu saya BUMN distributor Pak De, salah satu obat yang Obat kuat ya? bukan, obat yang inilah udah terkenal mereknya Indonesia gitu kan. Nah, terus habis itu saya pegawai puskesmas, pernah jadi pegawai puskesmas ya kan. Saya lolos. Bagian apa, sopir? Bagian farmasi. Racik-racik obat dulu. Jadi saya gitulah obat-obatan itu. Tapi ya akhirnya gitu Kak Badi, jenuh karena ini ya akhirnya saya keluar. Waktu itu saya nyoba dagang. Kalau di bisnisnya Pak De mungkin kan beda nih. Bisnis dan dagang beda. Waktu itu saya masih dagang Pak De. Waktu itu pertama kali rokok elektrik. Nah, waktu itu saya kok per hari ini bisa untung sekian nih. Saya teruskan loh kok jauh dengan gaji saya. Ya udah deh, saya putuskan keluar aja biar fokus deh gitu. Berapa lama dulu di Favor? Dulu di rokok elektrik saya bertahan cuma 1 tahun, habis itu saya ganti-ganti. Pokoknya waktu itu barang tren saya ikutin. Malu waktu itu masih pedagang ya, belum pebisnis. Saya masih tetap terjun juga ini packing barang dan lain sebagainya gitu. Tapi omset udah lumayan ya? Omset udah lumayan lah. Terus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan, lalu terjun ke bisnis lain gitu. Betul. Terus apa itu selanjutnya? Ya sekarang masih sama, cuma sekarang saya tidak menjalani sendiri, saya ada karyawan, jadi ada sistem. Terus kemudian saya juga membuka bisnis yang jualan produk tetepan, bisnisnya jualan produk yang lagi in lewat marketplace atau lewat Facebook Ad. Dan sekarang juga
saya bikin beberapa online kursus yang membahas tentang itulah. Jadi untuk membahas teman-teman yang pengen jadi digital marketing gitu ceritanya. Boleh promosi dikit, kemana tuh carinya? Boleh. Ketik aja teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau tahu online kursus kami bisa kunjungi www.orangmales.com atau www.jonimales.com atau follow IG klub-orangmales.com. Nanti banyak info-info di sana. Pokoknya kita sejalan nih dengan Pak Desi tukang ngopi ini. Pokoknya kalau bisa tuh kita pakai cara yang paling praktis, paling ringan, tapi menghasilkan. Nah, gitu. Effortnya kecil. Sejalan dengan pengangguran berpenghasilan gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi kan gini, namanya orang bisnis itu kan pasti pernah ngalami jatuh, Bang. Yep. Nah, ini yang sebetulnya pengen diulik, tapi bukan kesedihan ya. Saya kalau mungkin orang lain melihat video tentang kejatuhan lalu menangis, kita enggak. Kita cara yang berbeda. Gimana kok akhirnya Mas Joni Males kok bisa mentertawakan. Jadi kita temanya kan mentertawakan kejatuhan. Bukan menangisi atau larut dalam kesedihan yang lalu. Nah, itu gimana tuh akhirnya bisa mentertawakan kejatuhan? Betul, Pak De. Itu ceritanya gimana tuh bisa jatuh? Ceritanya itu ya setelah saya merenung, Pak De, ya mungkin ke pantai atau ke gunung, yang intinya planning yang semi gratis lah teman-teman. Bukan belum ke luar negeri atau ini enggak, yang semi gratis itu saya di situ merenung. Nah, sebenarnya kalau kita merenungi dari sudut pandang berbeda, sebenarnya permasalahan kita itu bisa kita tertawakan. Walah, sebenarnya kayak gitu aja toh. Ternyata juga kita jatuh tuh enggak apa-apa toh. Jadi persis nih teman-teman nih, misalnya nih waktu SD kita tuh nangis atau kita tuh takut PR matematika gitu. Tapi ketika kita udah lulus SMA lah atau lulus kuliah, kita tuh lihat orang yang takut matematika tuh malah ngetawain, ya kan, Ade? Nah, kenapa dulu saya takut matematika? Nah, saya mencoba aja ke future lah, memikirkannya ke masa depan. Kenapa saya dulu nangis jatuh? Kenapa dulu saya nangis matematika? Gitu aja sih, Pak Ade. Tapi dulu sempet down ya berarti kan? Oh, sempet down sampai ya ini nangis itu ya luapan emosi, terus ini down, ketemu siapa juga malu kayak gitu. Ibaratnya mau ketemu teman juga malu kan gitu kan. Wah, sekarang ya. Tapi akhirnya kan menemukan konsep Joni Malesnya itu kan? Ya, alhamdulillah itulah. Sejak dari males-malesan tinggal ngopi-ngopi terus sambil usaha jalan gitu. Saya jalan, saya nggak berada di tempat pun, usaha tetap jalan. Nah, ini penting teman-teman. Jadi meskipun teman-teman melihat kita cuma ngopi, sebetulnya kita juga punya bisnis. Nah, banyak dari teman-teman yang lain yang bermain online, mereka jalan bisnisnya, tapi mereka masih ada di situ gitu. Jadi sama aja kalau kita bicara bisnis, ini kita bicara tentang in business. Harusnya itu on bisnis. Jadi bisnis tetap jalan, kitanya ngopi-ngopi. Bukan ikut-ikutan ada di dalam bisnis, jadi ikutin market gitu. Dulu ya, sempet tapi kan. Sempat saya waktu masih dagang ya semuanya saya kerjakan. Sekarang kita konsep teman-teman ini ya, saya ada boleh ya Pak De ya, saya tips ya. Hal-hal yang tidak bisa diwakilkan tuh cuma 3. Lainnya tuh sebenarnya boleh diwakilkan. 1, beribadah. Teman-teman nggak bisa ibadah absen diwakilkan, nggak bisa. Sholat teman-teman tuh. 2, makan dan derivatnya, kayak kehidupan sehari-hari manusia lah, makan, itu nggak bisa diwakilkan teman-teman. Yang 3 adalah bercinta. Wah, bisa gawat kalau bercinta sampai diwakilkan. Nah, selain itu teman-teman, kalau packing produk, iklan itu bisa diwakilkan. Iya, bisa. Ya, saya setuju, saya paham. Jadi pentingnya teman-teman ngopi itu memang kita bisa sharing-sharing ya, pengalaman gitu kan. Bisa nambah temen, bisa sharing-sharing pengalaman, pendapat gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak ngerti jadi ngerti gitu. Betul sekali. Nah, sekarang gini, ke depan nih ada rencana apa nih, Mas? Nah, ke depan ya, kalau misalnya ini saya sendiri pun, kalau untuk yang saya rencana pribadi ya, yang paling penting itu teman-teman tetap kita selalu upgrade. Kenapa saya jatuh dulu? Karena saya tidak upgrade, baik secara mindset, secara komunitas maupun secara ilmu gitu. Jadi ilmu tuh penting banget update. Tahu-tahu ketinggalan gitu kan. Nah, itu tugas kita seumur hidup. Kalau namanya nyari ilmu tuh sampai kita mati, teman-teman. Nah, sepakat kalau ya. Betul kan? Nah, itu rencananya. Pokoknya saya ini dulu, dan saya juga nantinya akan ajak teman-teman juga untuk belajar bareng. Ya, jadi nanti kan kita akan buat juga ya. Ya. Tapi belum tahu ya, lagi di konsep. Lagi kita konsep. Segera launching ya. Ya.
Jadi teman-teman tetaplah ngopi, tetaplah ngobrol, dan jangan lupa sharing-sharing lah. Artinya jangan cuma ngopi-ngopi tanpa ada hal-hal yang bisa dipetik. Nah, satu lagi, kalau nanti teman-teman mau ngopi, kalau ke Jogja gitu, ada tempat keren ya, namanya Ekologi Coffee and Space. Coffee and Space. Lokasinya persis di pinggir ring road. Pasti teman-teman langsung googling aja nanti keluar. Ketik aja Ekologi Kopi gitu, tempatnya asik. Kalau yang buat kita yang tukang rokok, smoker, ya di luar tempatnya. Oke, mungkin itu dulu kawan ngopi kali ini ceritanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tos dulu. Tos. Oke, salam dari saya, tukang ngopi, dan Joni Males, tukang males. coy.